Untuk tabel pelanggan, contohnya seperti ini. Nah, di sini eh, dibedakan antara pelanggan, mungkin bisa dipakai sebagai member cafe atau apa. Juga ada supplier. Supplier dibedakan di sisi ID pelanggannya, di mana dia dibedakan kode depannya. Di sini untuk pelanggan, saya masukkan contoh pakai kode depan 23761. Itu mereferensikan bahwa dia itu pelanggan. Sedangkan 23762 angka 2 di sini itu mereferensikan sebagai supplier. Nah, kalau ada yang tanya, kenapa nggak supplier dibikin tabel tersendiri? Bisa dibikin tabel tersendiri. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau customernya atau pelanggannya banyak, supplier banyak, dengan adanya tabel tersendiri itu akan mempengaruhi performa. Resus juga sama. Lebih cepat menggunakan tabel yang sama, namun ada pembeda identitas, yaitu di sisi pelanggan. Nah, kita pakai satu karakter atau ininya ada satu identitas yang membedakan pelanggan atau supplier. Nah, saya sekalian mau ngasih lihat bahwa eh, apa itu beberapa program itu identifikasi itu bisa ditentukan hanya pakai satu single karakter tanpa perlu eh, membuat tabel yang sama tapi untuk kebutuhan yang berbeda. Mungkin sebagai contoh akan saya kasih contoh di sini. Nah, di sini tuh salah satunya ada menu. Di menu ini dia dibedakan hanya menggunakan satu karakter atau dua karakter. Nah, ini untuk menghemat satu menghemat resource, dua performanya juga jauh lebih cepat dengan model pemisahan identitas seperti ini. Dan tiga, mungkin kalau ada yang pernah tahu nomenklaturnya juga lebih enak dari sisi mungkin satu si sistem analis dia mau menggunakan nomenklatur untuk menjelaskan ke sisi end user juga untuk menjelaskan ke sisi technical yaitu programmer. Nah, jadi lebih cepat. Ini yang pengalaman yang saya punya gitu. Kemudian untuk detail transaksi isinya cuma seperti ini aja, kode-kode aja yang dia akan mereferensi ke tabel-tabel yang sesuai dengan skema yang ERD yang sudah ditampilkan di sini. Sedangkan untuk pengaplikasiannya, mungkin saya bisa tampilkan dari DB Visualizer menggunakan SQL. Di sini contoh dari detail transaksi itu nanti masuknya jadi seperti ini. Jadi dia ada tanggal, kemudian tipe jual atau beli, ada ID transaksinya, kemudian ada ID pelanggannya. Ini detail detail yang dia pesan dari transaksi itu ada apa aja. Jadi ini ID transaksi dua 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 nol lima nol dua nol satu. Yang kedua juga sama. Sama. Ini ID transaksinya sama, tapi dia dua mempunyai dua item yang berbeda di sini. Sedangkan kalau kita lihat secara flat dari tabel transaksi di sini, dia hanya isinya seperti ini.
Hanya ID transaksi, tipenya apa, ID pelanggannya apa, tanggal berapa, totalnya berapa. Dari situ bisa dijabarkan menjadi tabel yang lebih panjang menggunakan query SQL di mana dia menggabungkan dari beberapa tabel menjadi satu. Seperti itu, Pak. Jadi eh, konsep ERD-nya juga jalan, semua udah sesuai. Mungkin seperti itu aja, Pak, penjelasan singkatnya, presentasi singkat saya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan atau apa, silahkan yang lainnya. Izin Pak Purba, Silahkan. mau nanya Pak, itu kan yang di tabel pelanggan itu tadi kalau nggak salah dicampur ya antara pelanggan sama supplier ya. Ya. Nah itu kenapa nggak eh, kolom aja gitu Pak buat identifikasi itu? Nah, sebenarnya sih bisa menambah satu kolom ya. Eh, Cuman nanti jatuhnya itu kalau datanya banyak, itu resource yang terpakai untuk satu kolom versus satu karakter itu jauh lebih besar satu kolom. Kalau udah pernah ngalamin data yang ibaratnya megang data apa itu jutaan sekali query atau apa, itu udah terasa banget. Seratusan ribu data pun nanti udah terasa banget. Bedanya satu kolom versus satu karakter itu. Jadi byte yang terpakai itu jauh, signifikan banget. Itu makanya kenapa nggak saya bikin tipenya beda. Nah, itu pertanyaan bagus juga, bisa dibedakan di sini sebenarnya. Eh, Inventory, ya. Di inventory ini juga ada tipe. Ini satu kolom. Ini sebenarnya bisa dibikin jadi cuma satu karakter. Kalau ini kan tipenya makanan. Makanan itu berarti ada 7 karakter. Kalau kita versus dengan dijadiin kode barang pakai nomenklatur, misal di setelah 27, sorry, 2376 angka 3, misal sebagai kode makanan, itu kalau datanya banyak, itu akan jauh lebih efisien. Begitu. Makanya di sini juga saya kasih tipe untuk apa ya, untuk penjelasan sebagai perbandingan kenapa yang satu saya pakai cuman karakter, yang satu saya pakai berbentuk field, satu kolom gitu. Mungkin bisa menjawab. Keren banget sih emang ini Purba. Nah, temennya nggak mau di ini, nggak mau dikasih eh, suruh jelasin, Mas. Kayaknya tadi ada 3 orang di berapa orang? Harusnya 3 orang, Pak. Cuman yang satu orang dibajak sama tim lain, Oh, dibajak. Ya, makanya ini siap. saya coret. Kalau yang lainnya, ini si Galih ini dia sudah memberikan kontribusi ngebikin PowerPoint-nya, Pak. Oh, siap. Kita bagi tugas. Dia bikin bagian PowerPoint, kita bagian yang Konsepnya. satunya biasanya bikin konsepnya, yang satunya biasanya tukang cuap-cuap. Berhubung tukang cuap-cuapnya dibajak sama tim lain, ya gantian saya mesti cuap-cuap. Keren banget sih ini. Jadi setiap analis pasti dia punya alasan tersendiri ya. Tergantung biasanya tergantung kayak pengalaman ya. Semakin pengalaman tinggi bisa jadi yang baru tahu konsep tapi beda kalau misalnya dibandingin sama yang udah senior pasti dia punya alasan yang lebih kuat ya. Ya, contohnya kayak tadi kenapa di ID pelanggan nggak dibikin satu satu field lagi gitu ya Mas ya Mas siapa tadi namanya? Mas Nur Fatoni, kenapa harus jadi ID gitu Mas Fatoni ya. Ya mungkin Mas Purba juga punya alasannya kayak tadi eh, karena nanti pas select ya select dengan data jutaan dengan select dengan data ratusan pasti akan beda kecepatannya meskipun
ada banyak faktor ya. Saya pernah ngalamin juga, bisa jadi itu harus diindeksin ulang mana yang eh, key mana yang memang sering dipanggil, terus field-field mana yang sebenarnya kita jarang dipanggil, jarang-jarang ada yang dipanggil itu dipecah juga, ada banyak solusi ya. Tapi bagus ya, keren banget. Yang lain ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada tanya kan, saya kasih kesempatan yang lain, Pak. Hmm, oke, oke, terima kasih Mas. Tadi Mas Purba sama Mas Gali, kelompok 13 mini cafe. Silakan kelompok selanjutnya. Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau presentasi, Pak. Oke, silakan Mas. Namanya Ya. sama. Sebentar, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah Mas. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 ada 3 orang, yaitu Ferdian Kusuma Jaya, Teguh Susunan, dan saya sendiri, Yusuf Alfaris. Nah, di sini kita membuat database skema ERD, yaitu eh, dari 5 tabel. Kita bikin 5 tabel, yaitu user, tentunya booking sama jadwal schedule, promosi dan lapangan futsal. Jadi di sini user, nama email, nomor HP, alamat itu untuk admin. Yang kedua, tabel ID booking, lapangan, ID jadwal, tanggal booking, dan jam mulai, durasi, dan status. Terus untuk jadwal schedule itu schedule, Oh, ID user di lapangan, tanggal mulai, jam selesai, status. Yang keempat yaitu tabel promosi. Dari tabel promosi ini ada ID promo, nama promo, deskripsi, diskon, tanggal mulai, tanggal selesai.
Yang kelima, tabel booking lapangan futsal. ID lapangan, nama lapangan, alamat, deskripsi, dan harga per jam. Nah, untuk ininya seperti ini, implementasi ERD pada database. Itu seperti ini. Nah, untuk keterangannya sebagai berikut. Tabel user dan tabel booking. Satu user dapat memiliki banyak booking. Setiap booking hanya terkait dengan satu user. Tabel lapangan dan tabel booking. Terdiri dari satu lapangan dapat memiliki banyak booking. Setiap booking hanya terkait dengan satu lapangan. Tabel lapangan dan tabel schedule. Satu lapangan futsal dapat memiliki banyak jadwal, tetapi satu jadwal hanya terkait dengan satu lapangan futsal. Tabel schedule dan tabel booking. Karena satu jadwal dapat memiliki banyak booking, tetapi satu booking hanya terkait dengan satu jadwal. Tabel promosi dan lapangan futsal. Setiap promosi dapat berlaku untuk banyak lapangan futsal, tetapi setiap lapangan futsal hanya terkait dengan satu atau beberapa promosi. Sekian dari kami. Tanya dong, tanya. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Tanya, tanya. Masalah booking sama lapangan dong. Monggo. Turun, Untuk turun. penjelasannya dari Mas Ferdian, monggo. Turun lagi. Monggo, monggo. Yang mana? Turun lagi. Tabel booking sama tabel lapangan. Bukan yang bawah, 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 bawah. Oh, Turun, turun. Ya, ke atas dikit, ke atas dikit. Oh, ya. Tabel lapangan dan tabel booking. Satu lapangan dapat memiliki banyak booking. Setiap booking hanya terkait dengan satu lapangan. Terus itu satu user dapat memiliki banyak booking. Pertanyaannya nih, eh, di sini kan setiap booking itu terkait dengan satu lapangan. Semisal nih, usernya, usernya mau ngadain kompetisi nih. Berarti kan butuh lapangannya nggak cuma satu. Itu bisa nggak satu kode booking aja, tapi lapangannya banyak. Atau harus dia booking banyak untuk setiap lapangan? Itu pertanyaannya. oke. Untuk Mas Ferdian, monggo. Mau dijawab? Kan dijawab, Mas. Atau melambaikan tangan gini. Ya, ini Mas Ferdian. Eh, Pak Purwo gimana tadi Pak pertanyaannya? Boleh Ya, izin ini Pak, Pak Yusuf? ya. Iya, ya. Ya.
Saya mau nambahin dikit. Boleh, boleh. Silakan. Pak Pur, gimana tadi Ya, Pak Pur? pertanyaannya gini, itu kan tabel lapangan sama tabel booking, ya. Setiap booking hanya terkait dengan satu lapangan, ya kan? Ya, ya. Oke. Terus kebetulan aku pengen ngadain kompetisi. Mm-mm. Berarti kan aku butuh banyak lapangan, Oke. bener kan ya? Aku bisa nggak satu kali booking untuk banyak lapangan? Karena di sini kan setiap booking hanya terkait dengan satu lapangan. Oh Atau ya. aku harus tetap melakukan bookingnya banyak untuk tiap lapangan. Misal aku butuh lapangan 10, ya berarti aku melakukan booking 10 kali gitu. Oh, kalau kalau yang saya tangkap dari slide Mas, siapa ini? Kelompok berapa mereka? Yusuf Alfarizi ini mungkin gini, Pak Pur, dalam satu lapangan itu dapat memiliki banyak booking. Nah, jadi kalau pertanyaannya misal mau bikin kompetisi yang banyak gitu ya, ini kan konsepnya spesifik ya lapangan futsal gitu. Kan ketika kita ingin main futsal gitu, jadi kita cukup mungkin booking satu lapangan untuk beberapa pertandingan gitu. Jadi kan nggak mungkin dalam satu lapangan itu langsung ada 10 tim main, pasti ada 2 tim. Mungkin nanti dari ini yang saya lihat sih bookingnya bergilir nanti ada tim yang diskualifikasi, nah masuk lagi tim mana lagi lawannya gitu. Jadi satu lapangan itu bisa dibanyak di booking oleh tim-tim lain gitu. Jadi kalau konsepnya itu dalam pertandingan nggak mungkin kan dalam satu lapangan itu ada 10 tim main gitu. Kecuali misal mau booking lapangan dengan konsep misal olahraganya berbeda. Mungkin ada lapangan, ada futsal, ada ada bulu tangkis, ada volley, itu beda lapangan lagi gitu sih yang saya tangkap ya. Mohon koreksinya Pak. Enggak, soalnya di sini kan dijelaskan kan, satu lapangan futsal dapat memiliki banyak lapangan. Terus eh, kalau nggak salah, di sini juga nggak dijelaskan nih, satu futsal itu, sorry, eh, futsal ini cuman punya satu lapangan aja, atau punya lebih dari satu lapangan. Nah, maksud aku, kalau aku mau booking nih, aku mau bikin kompetisi di futsal tersebut. Aku butuh, semisal di futsal tersebut punya mungkin 2 atau 3 lapangan, berarti kan aku sebenarnya bisa pakai semuanya dong. Ketiga lapangan itu kan, nggak harus aku booking cuma untuk satu lapangan terus nanti main giliran. Itu kan nggak efektif untuk sebuah pertandingan, kan? Tapi kalau pada saat jam yang sama langsung ada 3 lapangan yang kita pakai untuk sebuah pertandingan, kan lebih cepat. Kalau Benar kayak gitu nggak? Masuk jawabannya nggak? simpel sih itu, Iya, Mas Purba. Jawabannya simpel sih. Cuman apa user itu input input pakai nama yang lain, udah sih simpel. Pasti input lagi. Kalau dari lihat yang sistem kayak gini tuh pasti input lagi. Makanya aku tanya yang presentasi, kan? Hmm. Aku nggak Kalau tanya kalau yang dari lain. pandangan saya sih itu pasti input lagi. ya mungkin ditambahin kolom-kolom lagi atau dari beberapa item misal dibikin kolom lapangan lagi dalam satu lapangan ini gini 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 itemnya ada beberapa gitu. Nanti tentuin key-nya aja gitu. Nah, kalau Kecuali aku mungkin ya, di situ ada kalau misalkan nantinya ada fitur revisi mungkin, nah nanti apa satu user itu dia bisa extend beberapa lapangan mungkin. Kalau kayak gitu mungkin nggak perlu booking banyak-banyak. nah, Kalau kalau maka ngegunain tabel promosi gimana? Tabel promosi mana tuh? Ke atas dong, belum lihat tadi. Itu ada. Setiap promosi dapat berlaku untuk banyak lapangan futsal. Yang Man, paling bawah. oh itu tapi aduh, kan beda setiap itu, promosi. bukan booking. Itu Promosi kan bukan promosinya booking. bukan pas dipakainya. Oh, oke oke oke. Mm-mm. Itu nggak ada pengaruhnya sih harusnya. Kalau aku ya, menurut aku ya, itu tabel booking itu bisa di breakdown lagi menjadi detail booking. Jadi satu kali bookingan, detailnya apa aja nih? Semisal nih, bookingan nomor 10, detail bookingannya apa?
membooking lapangan 1, membooking lapangan 2 untuk jam ini jam ini. Jadi si orang itu hanya melakukan satu bookingan, tapi dia akan mereserve 3 lapangan langsung, Iya, detail yang tadi bookingnya. saya bilang itu. Hmm. Kalau Nah, di istilah teknisnya tuh kalau kita pakai tuh ada namanya misalkan lapangan header, lapangan detail gitu. ya itu. Dan yang itu maksud aku masukannya untuk yang presentasi seperti itu. Keren masukannya Mas. Berarti konsepnya kayak ini Mas, kayak booking tiket pesawat gitu ya. Dan kalau kita booking tiket itu cukup satu orang, nanti detailnya Ya, satu kode booking ada orang berapa detailnya. passenger yang naik. Ya, gitu. Iya bener kayak KAI Mungkin Akses maksud gitu. maksud Pak Purba ini misal kita mau booking satu orang nih yang booking tapi dia mau milih lapangan A, B, C gitu dengan banyak tim nanti ya Pak ya. Iya, namanya juga Hmm. kompetisi. Iya. Kalau satu lapangan ya namanya itu mah antri. Kecuali emang Antri. budgetnya segitu. Ya, keren. Eh, Karena ini temennya Mas yang presentasi. Jadi siapa aja coba ke atas? Halo Mas Yusuf Alfarisi. Dia lagi azan, Pak. Oh, oh, Kebetulan dia mau azin. Allah. Mas Yusuf. Siapa lagi? Mas Syahrul. Ferdian tadi katanya. Oh, Ferdian belum. tadi ya. Katanya Ferdian nama siapa teh? Oh, Teguh Susunan, Pak. Teguh Susunan. Sama Mas Teguh. Oke. Susunan. Oke. Boleh tutup presentasinya Mas. Ini sebelum presentasi. Itu Pak si Yusuf Alfarisi mungkin lagi azan tadi. Sekarang Belum ya. cara nge-close ya. Butuh host yang bisa nge-close jaringan Iya ini. hostnya sih. Host, tolong di-close dong presentasinya. Sahrul, WA Bapak hostnya Sahrul. Ya udah Apa-apa? kita break dulu aja ya. Kita break dulu lanjut jam 18.10 ya. Oke. Oke, Pak, siap. Halo, udah Eh, selesai Pak? sudah, maghrib dulu. Ntar lanjut lagi. Oh ya, Udah aja mohon ya. maaf tadi ditinggal Ya, sebentar adzan dulu. ya. Nah, udah, di kelas aja di kelas. Udah ya, Ya, di end break lagi. dulu ya. Ya, share screen-nya Oke, di end siap. lagi.
Baik, kita lanjut ya. Baru ada dua kelompok yang mempresentasikan HRD ini. Silakan kelompok selanjutnya. Hmm. Oh ya, yang tadi udah presentasi jangan lupa buat upload paparannya. Jadi nanti yang saya nilai yang sudah upload di e-learning sama yang udah presentasi. Ya, Udah upload, Pak. mana Mas? Sudah diupload. Oke. Kelas malamnya jago-jago ini Mas. Pak, tanya itu yang upload cukup satu orang dari tiap tim atau masing-masing orang dari setiap tim juga harus upload, Pak? Perwakilan aja. Ya, perwakilan dari timnya aja. Dalamnya kan udah ada daftar anggotanya ya. Sudah. Ya, ya. Perwakilan Oke. aja. Ya, cukup lengkap presentasi dari Mas Purba sampai udah ada select, udah ada join, udah ada as tadi ya, udah ada aware juga. Itu materi kita minggu depan. Minggu depan libur, minggu depannya lagi. Malam Pak Yusuf. Ya, silakan. Tim 9 mau presentasi Pak. Ya, boleh silakan Mas. Oke, izin tidak menyalakan kamera ya Pak, karena bandwidth saya mungkin sedikit tidak stabil di sini. Oke. Mas Dwi Putra mungkin bisa di share screen Mas Dwi. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Oke, Mas. Thank you Mas. Ya, Mungkin bisa sudah. dipresentasi ya Mas. Oke, atau Baik. yang berada di pinggir aja. Oke. Baik. Oke, semuanya. Lalu, suaranya terdengar tidak, Pak? Lalu, Sudah. sudah ya? Jelas Oke, Mas. Ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang skema HRD kami, yaitu tentang tugas mahasiswa, dosen dan sebagainya seperti itu. Nah, di kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada Mas Aditya Firman Nugroho, saya sendiri Dwi Rangga Putra, dan Mas Muhammad Sultan Nur Bahari. Baik, di skema HRD yang kami buat, di sini terdapat 4 entity, yaitu ada mahasiswa, tugas, dosen, dan juga matkul. Yang dimana di mahasiswa itu terdapat atribut NIM, nama, prodi, dan sebagainya. Dan untuk atribut di entitas tugas itu ada ID tugas sebagai primary key-nya, judul tugas, deskripsi, dan sebagainya. Dan untuk dosennya sendiri itu kami membuat atribut NIDN sebagai primary key, sedangkan untuk matkul kita at- kami membuat atribut primary key-nya itu kode mata kuliah. Di skema RD yang kami buat itu adalah mahasiswa dengan tugas itu hanya bisa memiliki satu tugas saja. Sedangkan sebaliknya, untuk tugas ke mahasiswa, itu satu tugas bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa. Lanjut, dan untuk
dari tugas ke dosen itu apa satu tugas hanya bisa dimiliki oleh satu dosen aja. Jadi satu tugas itu nggak bisa dimiliki oleh dua dosen yang dua dosen yang berbeda. Sedangkan untuk sebaliknya, dosen ke tugas itu dosen bisa minimal memiliki satu tugas per mata kuliahnya. Sedangkan untuk dosen ke matkul, entitas dosen ke entitas matkul atau table gitu kan, itu satu dosen bisa memiliki beberapa mata kuliah. Dan sebaliknya juga matkul sama dosen, satu matkul hanya bisa dimiliki oleh satu matkul itu dimiliki satu dosen saja. Habis itu di sini ada tugas relasi antara tugas dan matkul, yaitu adalah satu tugas hanya bisa dimiliki satu matkul dan di untuk table matkul dengan tugas. Jadi satu mata kuliah itu bisa memiliki beberapa tugas. Nah, kita eh, apa akan implementasi ke database yang sudah kami buat. Kita nyalakan sini. Oh, 1100. Sini kami sudah buat sesuai skema RD kami dari mahasiswa. Di sini terdapatnya namanya juga lagi semester 2 dan belum sebagainya. muncul Mas. Ah, belum muncul. Ya, Aduh, kasih tampilan browser. tampilan merasa. Sam. Guys, semua. Apakah sudah terlihat, Pak? Apakah sudah terlihat, Pak? Jadi di database ini sesuai ERD yang kami buat ada 4 entitas, yaitu mahasiswanya, ada NIM, atributnya, nama Joko Santoso, dan untuk di tugas, terdapat atribut ID tugasnya, judul tugasnya, deskripsi, tanggal mulai, deadline, tanggal dikumpulkan, statusnya, NIDN. NIDN adalah dosen yang adalah foreign key dari entitas dosen, dan ada kode mata kuliahnya juga. Uh, dosennya, dosen, sini terdapat atributnya, nama, jabatan, sebagainya. Yang terakhir itu ada matkul atau kode mata kuliah ini ada primary key-nya itu kode mata kuliah, NID-nya juga ada. Mungkin seperti itu Pak dari kami. Dari skema RI kami yang bisa dijelaskan hanya seperti itu Pak. Apa ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman ada yang menanyakan kelompok berapa? Kelompok 9 ya? Ya betul Pak. Mas Purba mungkin mau bertanya dan mau memberikan masukan. Pas dulu Pak sambil makan. Hmm. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan ke kelompok 9.
Kelas pagi tadi itu masih ada yang bingung mengenai apa itu ring key, apa itu foreign key, ya, mungkin karena apa kebanyakan baru mungkin ada ya tadi. Kalau kelas malam kayaknya udah pengalaman semua ini mah ya. Rata-rata Belum, udah Pak. udah kecemplung di development ya. Silakan teman-teman, ada yang mau tanyakan ke kelompok 9? Saya sih dengan udah cukup sih, PRD-nya udah pas. Kayaknya cukup mas, silakan ditutup. Baik. Mungkin segitu saja yang bisa kami dapat presentasikan. Sebelumnya mohon maaf apabila kami ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih semuanya. Salam. Oh, kelompok 9, tugas mahasiswa. Ya. Lanjut kelompok selanjutnya, baru 3 kelompok yang Izin presentasi. Pak, kelompok 5 Pak. Boleh Mas Nur Fatoni. Sebelumnya izin Pak, saya presentasi di handphone ya Pak ya. Ya boleh. Apakah sudah kelihatan Pak? Belum. Mas, udah ceweknya Mas. Izin Pak, udah kelihatan present saya? Sudah, silakan Mas. Oke baik. Izin kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan konsep dari ERD kami. Untuk anggota sendiri dari kelompok 5 ada 3 orang Pak. Saya sendiri Nur Fatoni, kemudian di sini ada Dimas Tirta Jasa, kemudian ada Muhammad Sidik Nurdiansyah. Nah, untuk skema dari ERD kita, dari kelompok 5 sendiri, kita membuat skema untuk manajemen toko di sini, di mana untuk ERD di manajemen toko sendiri, itu untuk membantu jalannya transaksi pada toko, kemudian mencatat detail barang, harga, kemudian ada stok juga, yang dimana data-data tersebut nanti digunakan untuk mempermudah dalam transaksi toko. Nah, untuk relasi tabelnya sendiri kurang lebih seperti ini. Di sini ada 4 tabel. Untuk tabel kategori kita kesampingkan karena dia tidak dipakai. Nah, di mana untuk keempat tabel ini di sini ada tabel customer, kemudian ada transaksi, kemudian ada detail transaksi dan tabel produk. Kurang lebih untuk mirip-mirip dengan
timnya Pak Purba ya, karena memang dari segi konsep sama untuk transaksi. Nah, untuk tabel customer sendiri ini adalah tabel untuk informasi dari si customer. Di sini ada customer ID sebagai primary key di sini. Kemudian ada nama, ada alamat dan nomor telepon. Di mana tabel customer ini berelasi dengan tabel transaction. Untuk relasinya sendiri one to many. Jadi satu customer itu bisa memiliki banyak transaksi. Kemudian untuk tabel transaksi ke tabel customer untuk relasinya itu one to one. Jadi satu transaksi itu bisa hanya dimiliki oleh satu customer. Kurang lebih begitu. Kemudian untuk tabel transaksi sendiri di sini adalah tabel untuk informasi transaksi. Ada transaksi ID sebagai primary key. Kemudian ada date atau tanggal transaksi, ada total price atau total harga transaksi. Kemudian ada customer ID sebagai foreign key. Foreign key untuk koneksi ke customer. Nah, di mana tabel transaksi ini berrelasi dengan dua tabel ya, antara tabel customer dan tabel detail transaksi. Nah, untuk koneksi atau relasi dari transaksi ke detail transaksi, itu menggunakan koneksi one to one. Jadi satu transaksi memiliki satu detail transaksi. Kemudian sebaliknya satu detail transaksi itu dimiliki oleh satu transaksi. Nah, kemudian untuk di samping kanan ini ada tabel produk. Nah, untuk tabel produk sendiri dia memuat informasi detail produk. Ada produk ID sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama produk, ada deskripsi, harga, kemudian ada stok di sini. Nah, kemudian untuk tabel produk sendiri dia berelasi dengan tabel detail transaksi. Nah, untuk transaksinya dari produk ke detail transaksi itu one to many. Jadi satu produk itu bisa memiliki banyak detail transaksi. Kemudian untuk satu detail transaksi itu hanya bisa dimiliki oleh satu produk. Kurang lebih seperti itu. Untuk relasi dari tabelnya sendiri. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada untuk instalasi ERD-nya. Kita sudah dari tim 5 sudah mencoba untuk instalasi menggunakan exam untuk ERD dari konsep sebelumnya. Ada di sini sebenarnya ada empat tabel yang dipakai ya. Untuk tabel kategori sendiri kita nggak pakai. Jadi kita bisa kesampingkan. Jadi di sini yang kita pakai ada tabel customer, kemudian detail transaksi, produk, dan transaksi. Untuk izin Pak, saya tidak bisa membuka database-nya karena untuk database-nya sendiri ada di laptop rekan saya, sedangkan rekan saya masih di perjalanan pulang. Kurang lebih seperti itu Pak untuk konsep atau skema dari ERD untuk tim 5 Pak. Mungkin dari teman-teman atau dari Bapak ada pertanyaan atau masukan? Silakan, ada yang mau tanyakan ke kelompok 5 ke inventory. Manajemen barang, Manajemen toko Pak. manajemen toko. Betul. Udah pas. Dan coba kembali ke sebelumnya, ke struktur PRD-nya. Transaksi ke detail transaksi itu tadi one to one. Gimana? Iya Pak. Satu transaksi memiliki satu detail transaksi. Satu detail. Yang saya baca di sini, satu transaksi memiliki banyak detail transaksi. Iya Pak. Untuk
sepertinya ini kan yang bikin rekan saya ya, rekan saya satunya itu kayaknya Ah, di bagian relasinya ini eh, kurang tepat untuk pembuatannya, Bapak. Tapi saya sudah tapi konfirmasi ke benar sih. rekan saya kalau relasinya sebenarnya bantuan gitu, Pak. Ini udah benar sih. Satu transaksi memiliki banyak detail transaksi itu. Oh, gitu. Contoh implementasinya kalau kita belanja di minimarket, ya, kita customernya, itu kan ada tanggal kita transaksi. Coba perhatikan di tabel transaksi. Itu ada tanggal, ada total harga, ya. Nah, baru nanti di bawahnya kan ada detail ya. Kita beli produk produk A, produk B, produk C dengan harga sekian, harga sekian. Nanti total harganya ada di transaksi. Sebenarnya detailnya ada di transaksi. Betul, ada betul konsep. Baik, Pak. Udah Eh, bagus. Ton, izin nanya dong, Ton. Iya. Itu kenapa di bagian tabel kategori itu nggak punya relasi ke tabel manapun? Nah, itu dia. Jadi ceritanya kemarin itu dari rekan saya itu bikin tabel kategori, cuma tabel kategori ini nggak jadi dipakai gitu. Jadi sebenarnya tadi mau dihapus, cuma nggak sempet gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Ternyata gitu. Soalnya aku kira ada eh, konsep lain gitu yang emang bikin tabel sendiri tapi nggak punya relasi. Aku kira gitu. Makanya aku tanyain. Makasih, Oke, Ton. Oh, ya. siap. Kalau sekilas saya baca saya itu kayaknya nanti bakal berelasi ke tabel produk ya. Di produk Harusnya seperti itu ya, Pak ya. punya kategori ID. Bagus, udah udah pas berarti. Udah paham konsep PRD. Boleh ditutup, Mas. Baik, terima kasih Bapak. Terus kelompok 5, lanjut kelompok selanjutnya. Saya Pak dari kelompok kita. Bentar Pak. Silakan, Mas. Apakah sudah halo? Halo? Cek. Ya, udah muncul, Mas. Sudah sedikit. Oke Pak. Di sini kita bikin tugas tentang implementasi EDR pada DB. Nah, ini kami beranggotakan 2 orang. Ada rekan saya Aziz Akbar dan saya sendiri Sila Dinugroho. Di sini kita bikin untuk skema IDR-nya, kita bikin konsep eh, dari pemeriksaan dari rumah sakit ya Pak. Nah di sini ada beberapa kolom, ada dari kolom pasien, pemeriksaan, resep dokter dan pengobatan. Nah di sini terdapat beberapa item ya. Nah untuk jelasnya di relasi antar entitas. Nah, jadi yang pertama relasi antar pasien dan pemeriksaan. Satu pasien itu dapat memiliki banyak pemeriksaan. Nah, contohnya dia misal datang ke rumah sakit, dia memiliki penyakit apa? Mungkin ada sejenis penyakit demam, meriang, atau misal
malaria, dan sebagainya. Dan setiap pemeriksaan hanya dimiliki oleh satu pasien. Nah, jadi misalnya si pasien ini datang ke rumah sakit, dia memeriksakan diri dia ke rumah sakit yang dia tuju. Kemudian relasi antar dokter dan pemeriksaan. Satu dokter dapat melakukan banyak pemeriksaan. Nah, jadi dalam satu dokter itu dia tidak fokus hanya kepada satu penyakit saja seperti itu. Dan setiap pemeriksaan hanya dilakukan oleh satu dokter. Jadi agar si pasiennya ini dan si dokternya ini eh, lebih mudah diatur lah seperti itu. Jadi per pasien satu dokter. Gitu. Kemudian relasi antar pemeriksaan dan resep. Satu pemeriksaan dapat memiliki satu resep atau tidak sama sekali. Nah, mungkin dia cuma demam biasa aja, jadi uh, cuma disuruh istirahat dan sebagainya. Dan setiap resep hanya dimiliki oleh satu pemeriksaan. Misal penyakit ini, resep obatnya ini. Kanker, resep obatnya ini, seperti itu. Dan kemudian relasi antar resep dan obat. Satu resep dapat memiliki satu obat, dan setiap obat hanya dimiliki oleh satu resep. Mungkin untuk implementasi IDR pada DB seperti ini, Pak. Cuma hasil capture dari sisi DB-nya. Mungkin cukup, Pak, dari presentasi dari Aziz Akbar dan Susila Nugroho. Terima kasih. Ini kelompoknya kelompok berapa? Kemarin kelompok 17 kalau 17. iya, kelompok 17. Ke bagian relasi antar tabel. Skemanya, Pak, atau gimana? Iya, betul. Oke. Education, nama, halaman terakhir. Nah, kan punya kan teman-teman ke kelompok 17. Berarti ini tentang database rumah sakit mungkin Mas ya. Iya, Pak, benar, Pak. Ya, ada pertanyaan dari Mas Purba. Kenapa relasi tabel pengobatan relasinya ke ID obat? Apa tadi? Kenapa relasi tabel pengobatan relasinya ke ID obat? Oh, relasi pengobatan ke ID obat. Nah, karena dari hasil pengobatan itu nanti bakalan ada hasil dari si resepnya itu loh, Mas, dari hasil pemeriksaan gitu. Maksudnya ID pengobatan, ID pemeriksaan kayak gitu. Jadi nanti dari hasil pemeriksaan maka kita tahu obatnya itu nanti apa gitu. Itu kan digambarkan resep sama pengobatan. Berarti satu pengobatan punya banyak resep. Satu pengobatan punya banyak resep. Balik satu pemeriksaan bisa Set- jadi banyak resep obat gitu ya. Itu kan di skemanya itu yang warna ungu tuh kan berarti satu ID pengobatan berarti mempunyai banyak ID obat. Iya, karena kita kembali lagi ke dari sisi hasil pengobatannya, Pak Pur.
kalau kita lihat dari sini kan dari pengobat dari pengobatan ke ID obat nih. Nah, kalau yang kita bikin, eh, misal nih ada satu pasien. Nah, jadi kita periksa penyakitnya apa. Nah, dari situ ada hasil nanti yang akan menjadi resep obat dari si pasien ini gitu. Mungkin barangkali ada tambahan dari teman-teman atau yang lain. Itu berarti satu pemeriksaan mempunyai banyak resep. Benar ya? Yang warna hijau. Iya, iya. Tapi eh, dari resep-resep tersebut itu punya satu pengobatan. Iya, Benar ya? betul, betul, betul. Terus pemeriksaan antara pemeriksaan dengan pengobatan itu ada relasinya nggak? Nah, kalau di sini kita nggak ada bikin sih. Kalau menurut saranku, dari satu kali pemeriksaan, Mm, dia mempunyai banyak pengobatan. Contoh, contoh aja aku sendiri nih ya. Oke. Pemeriksaanku patah tulang. Dari Mm, satu patah tulang itu, aku punya dua pengobatan. Satu, pengobatannya dari sisi tulangnya, operasi tulang. Yang kedua, pengobatan dari terapi, fisioterapi. Itu dua pengobatan yang berbeda, tetapi asalnya dari satu pemeriksaan yang sama. Artinya satu pemeriksaan punya beberapa pengobatan. Nah, dari pengobatan yang berbeda itu baru berelasi ke resep. Sama dokter tulang, aku punya resep tersendiri. Dari fisioterapis, aku punya resep tersendiri. Jadi, lebih enaknya dari pemeriksaan berelasi ke pengobatan dulu. Satu pemeriksaan berelasi ke banyak pengobatan. Kemudian dari pengobatan itu jangan jangan nama obat, mending ID resep aja. Karena dari ID resep itu dari setiap pengobatan itu bisa punya nanti resepnya banyak. Itu loh. Jadi bertingkat, berjenjang dari pemeriksaan, satu pemeriksaan mempunyai banyak pengobatan, kemudian berelasi lagi dari setiap kali pengobatan bisa punya banyak resep. Nanti balik lagi kalau mau ditambahin lagi dari satu resep bisa punya banyak obat. Nah, itu. Oh, oke, oke, Pak Pur. Thank you, Pak Pur. Masukannya. Ada lagi yang mungkin yang bingung. Jadi lebih baik ditambahin satu tabel lagi ya, Pak. Ya itu nanti pengembangan aja, Ya, yang pengembangan. dibenerin relasinya dulu. Jadi relasi dari pemeriksaan ini jangan langsung ke resep, Oke. tapi dari pemeriksaan ke pengobatan dulu. Karena dari satu pemeriksaan bisa punya beberapa pengobatan. Iya, 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 iya. Tuh. Nanti baru dari pengobatan itu, misal eh, kamu pemeriksaan tulang di situ ya. Nanti ada pengobatan hari Senin. Itu kan udah punya ID sendiri. Dari hari Senin itu kamu diresepin ada berapa, gitu kan? Jadi berrelasinya nyambung. Oke. Iya, iya, iya. Paham, 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 paham. Oke, Pak Pur. Izin Mas Silo, Yoi. itu kayaknya yang tadi Pak Purba eh, kasih saran itu, Mm-mm. kalau misalkan dibikin satu tabel, harusnya ada satu tabel apa namanya? Diagnosa. Satu tabel diagnosa nggak sih? Itu Diagnosa kan di pemeriksaan udah ada diagnosa diagnosa itu. penyakitnya ya udah satu itu harusnya. Ini kan di pemeriksaan udah ada diagnosa itu. Diagnosa, Oh, udah ada rencana ya? pengobatan, kamu Iya, udah masuk di situ. udah. Jadi nggak perlu bikin satu Jadi lagi. maksud Pak Pur itu tadi antar pemeriksaan dan antar pemeriksaan resep dan pengobatan itu harusnya pemeriksaan ke pengobatan dulu, jangan loncat langsung ke resep gitu maksudnya tadi, Ton. Oke Bang. Biar biar keurut gitu.
Iya. Thank you Pak Pur. Waduh, ada lagi, guys? Ya, kayaknya cukup, Mas. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak dari kelompok 17 Pak. Izin stop share screen Pak. Ya, boleh. Oke, sudah ada 5 kelompok yang sudah presentasi. Ayo login. Bang, ntar dulu anjing. Lagi 5 menit. Lare, mic-nya dimatiin dulu, Lare. Oke, silakan ada yang mau presentasi lagi. Kita waktu Boleh, satu boleh Pak. kelompok lagi. Saya izin share screen dulu Pak. Ya, boleh, silakan. Ini singkat aja karena masih kecil banget. Yang mana yang di-share nih? Ntar. Di-share yang mana tadi? Oh, udah benar. Nah, ini mungkin singkat aja, Pak. Jadi di sini saya bersama dengan teman saya, Mas Muhammad Ramadan Ismail. Ada ini sistem ini buat project pribadi aja, Pak. Jadi untuk ini jadwal kelas sama terus buat nyatat tugas juga. Ini buat ngebantu perkuliahan sih. Jadi di sini itu ada tabel kelas. Di tabel kelas ini ada primary key-nya, ID-nya. Terus ada nama kelasnya yang pakai dengan tipe datanya varchar. Terus ada ini day of week ini ya harinya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini small int yang nantinya ini harusnya foreign key nih. Foreign key ke referensi day of week. Terus ada link ini biar nanti kalau buka tinggal klik linknya. Terus ada start ini waktu mulai kelasnya dan end ini waktu kelasnya selesai. Terus created ini cuman untuk metadata aja. Kapan data kelas ini dibuat. Nah, terus ada entitas lain lagi. Entitas selanjutnya itu yang day of week tadi. Di sini cuman ini doang nerjemahin dari kode 12345 ke nama harinya biar gampang. Terus dari kelas juga ada tugas. Tugas ini ada ID-nya, primary key-nya ID, terus ada judul tugasnya, terus ada deskripsi, terus ada deadline-nya, terus ada ID kelasnya sebagai yang foreign ID kelas yang merupakan foreign key dari kelas. Iya. Nah, untuk hubungannya antara kelas ke tugas itu one to many. Jadi satu kelas bisa punya banyak tugas, tapi tugas hanya bisa ada satu kelas aja. Terus ada referensi day of week itu referensi day of week one to many ke kelas. Terus di atas juga ada ini cuman untuk autentikasi di sistemnya aja. Ada user sama ada role many to many. Nah, itu dari presentasinya mungkin ini dari dari tabelnya yang dibuat ya. Nah, ini mungkin kalau
kelas kelas sudah ada isinya. Bentar. Kelas sudah ada isinya ini. Kebetulan yang ini masih project pribadi. Jadi di sini yang saya ikutin ada basis data, visual, analisis, terus ada linknya. Terus setelah tugas terus ada day of week ini buat nge mempermudah aja langsung. Terus ada tugas. Kalau tugas ini baru dibuat. Ini jadi sistemnya masih dalam pengembangan juga. Ini tugas ini baru dibuat karena kayaknya dibutuhkan juga selain mempermudah ngeklik masuk Zoom kelas ya. Jadi ya kalau ada tugas juga buat ngingetin selain dari karena kadang ada beberapa yang ini yang mungkin nggak kecatet di e-learning ya. E-learning kadang dosen awal-awal kelas itu kan juga kadang belum ada e-learningnya. Jadi tugas ini perlu juga. Terus users ini belum kepake. Oh, passwordnya kelihatan lagi. Terus udah mungkin itu aja kalau dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang mau ditanyakan atau tambahkan? Nah, silakan teman-teman ada yang mendiskusikan kelompok berapa tadi? Kelompok 1 tapi dari SI. Kelompok 1. Mas Akmal atau Mas Ramadan ya? Iya, Ismail. Silakan mau tanyakan belum? Nah, coba ke tabel user. Ya. Yang di sini, Pak. Pak di mana? Ya, ya, di sini. Password, kalau password itu apakah di waktu depan sih ini masih password nyimpen secara plain text atau di enkripsi, Mas? Harusnya sih di enkripsi, cuman ini masih kebetulan yang autentikasinya masih belum jalan fiturnya. Jadi emang seharusnya sih di enkripsi. Kalau di enkrip panjangin lagi lainnya dengan 32. Oh iya benar juga. Kurang kalau 32. Tapi tergantung sih mau pakai enkripsi apa nanti banyak. Enkripsi ada yang jago cuman kan. Kalau enkripsi itu semua tergantung dari password yang kita input juga sebenarnya. Di minimal lainnya antara 50 lah, 50 ke atas. Baik, Pak. Bagus ini tinggal dikembangin jadi aplikasi kayaknya, Mas. Sebenarnya aplikasinya udah ada bentuknya juga sih. Oh, udah ada. Coba mau lihat. Bentar. Ini, Pak. Cuman masih gini aja sih sebenarnya. Awalnya nih tugas apa ya? Tugas semester lalu yang algoritma atau apa? Oh, dibikinnya pakai apa, Mas? Ini kalau ininya pakai Vue sih. Aku backendnya pakai Frontendnya apa? Vue, backendnya sekarang. Kalau pas dulu awal tugas saya itu kan disuruh pakai Java, cuman sekarang coba pakai Python sih.
Python. Udah keren. Tinggal langsung project real. Berarti ini udah jalan berarti ya code-nya ya. Code-nya udah jalan sih. Udah jalan. Keren. Mas, tugasnya belum ya tugasnya? Cukup kayaknya Mas, silakan di itu. Iya. Terima kasih untuk yang udah presentasi. Berarti ya, saya catat ada 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6. Ada 6 kelompok yang sudah presentasi. Oke, jangan lupa absen untuk absen silakan isi di Google Form ya. Google Formnya ada di learning. Masih bisa ya. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, itu semua ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bill, balik, Bill. Waduh, ngapain malam-malam gawe? Gawe mah pagi sampai sore. Masih lagi stasiun.